Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan salah satu metode. Dan saya akan membangkitkan bilangan acak. Kita akan membuat salah satu contoh yang dimana rumusnya itu A dikali set I sama dengan 1 tambah C. Set I itu adalah variabel awalnya ini, set I 0 misalnya. UI nanti kita juga jelaskan. Terus A itu sama dengan 17, C itu sama dengan 5, M itu sama dengan 11, set I itu sama dengan 5. Set I nya kan sudah ditahu 5, jadi kita buat dulu 5 di sini. Terus bagaimana caranya kita tentukan yang ini? Caranya itu A yaitu 17 terus dikali dengan set I. Terus apa lagi di sini? Kurang 1. Terus ditambah C yaitu 5. Terus hasilnya seperti ini. Jadi kita kunci saja dulu karena ini kan sudah paten. Karena dia itu mencari. Ini dia mencari set I. Jadi nanti dia akan turun ke bawah, jadi tidak usah dikunci. Ini juga tidak usah. Ini dikunci karena ini sudah variabel tetap. Terus bagaimana caranya? Kita kasih kembali lagi set I nya untuk mencari. Caranya itu kita pakai rumus dengan menggunakan mood. Moodnya itu kita klik set I nya yang sudah dikumulasikan tadi. Terus moodnya ini 11. Hasilnya 1. Kita kunci dulu seperti tadi, yang dimana moodnya itu harus tetap ada. UI nya bagaimana caranya? Kita cari dengan 1 dibagi 11. Hasilnya seperti ini. Kita kunci lagi karena dia akan terus menurun ke bawah. Terus langsung saja kita tarik ke bawah. Ini juga. Hasilnya seperti inilah, yang dimana variabel kedua itu akan mencari lagi set I, yaitu variabel set I baru. Terus yang ini pasti akan dimutkan lagi ke 21. Ini pembagiannya UI nya. Mungkin itu akan terus turun ke bawah yang selama kita tentukan. Seperti inilah salah satu contoh menggunakan metode LCG. Langsung saja kita buat dengan caranya simulasi antrian lagi. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang dimana sebuah bank XXX hanya membuka satu meja pelayanan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan kartu ATM. Jika tiap 1-7 menit orang itu datang ke kantor, maka bank akan membuatkan kartu ATM. Sementara waktu lama pelayanan itu terjadi selama 2-6 menit. Jadi kita buatlah salah satu simulasi antrian. Saya menggunakan simulasi antrian karena soalnya ini menuju ke simulasi antrian. Langsung saja, kan ini jika tiap 1 menit itu orang akan datang ke kantor. Ini selisihnya ini. Jadi kita buat pakai rumus run between, yaitu bilangan acak dulu. Terus ini kan 1-7, jadi kita tekan dulu 1-7. Jadi hasilnya itu kayak acak ya. Jadi langsung kita turunkan ke bawah. Terus bagaimana cara yang kita dapatkan menit kedatangan? Menit kedatangan ini kita tambahkan dengan yang dari atas sampai yang di kiri. Dia seperti kayak metode middle square sih. Terus
hasilnya seperti ini. Karena kan variabel awalnya itu 0 semua. Lama menit pelayanan itu kan sudah ditentukan 2-6 menit. Waktu selesai itu kita dapatkan dari penambahan waktu dimulai dan lama pelayanan. Waktu tunggu itu kita kasih variabelkan 0 dulu. Terus ini antrian, caranya itu kita gunakan dengan menggunakan if. Yaitu yang jika waktu tunggu itu sama dengan 0, maka tidak ada antrian karena menunggu 0 menit. Terus jika lebih dari 0 maka ada antrian, tapi kan dia 0 jadi tidak ada antrian. Kita buat lagi selisih waktunya yang kedua dengan menggunakan run between 1-7. Kan kita sudah kasih turunkan tadi menit kedatangan kan dengan cara menambahkan yang selisih waktu sampai menit kedatangan orang pertama. Ini waktu dimulai pelayanan menggunakan rumus max, yang itu dimana waktu selesainya pelayanan yang waktu selesai pelayanan orang pertama. Waktu selesai pelayanan pertamanya itu dia 6 menit. C4 itu menit kedatangan. Jadi dia otomatis ke waktu selesai. Terus lama pelayanan. Lama pelayanan ini terjadi selama 2-6 menit. Jadi kita gunakan rumus 2-6 menit. Waktu selesai ini kita kayaknya tambahkan. Terus tambahkannya itu yang mana? Kita klik saja ini. Lama pelayanan itu waktu selesai pelayanan itu dengan cara waktu dimulai ditambah lama pelayanan. Maka dia akan kumulasikan, oh kira-kira ini seperti selesainya mungkin 8 menit. Waktu tunggunya mungkin kita kurangi dulu. Waktu tunggu, oke, saya tunggu. Waktu dimulai pelayanan dan dikurangi menit kedatangan. Mungkin sekitar begitulah. Jadi sekitar 3 menit lah dia akan datang. Seperti ini kan juga tak ubah-ubah. Kita bisa juga pilih format atau langsung saja ke sini kalkulasi manual. Nggak bisa minta rubah-rubah, nggak bisa nih. Terus misalnya 7 sampai 7 kurang 7, nggak ada yang tunggu, 0, tidak ada antrian. Seperti rumusnya seperti begini lagi. Terus langkah selanjutnya itu kita kan sudah kasih turun mi. Kita sudah kasih turun mi tadi rumusnya semua. Seperti begini rumusnya. Dan betweennya itu kan selama 2-6 menit. Ternyata total antriannya itu kalau mau kita tahu berapa kira-kira orang caranya itu kita pakai conif. Conif. Terus kira-kira kita kasih masuk semua. Terus ada antrian. Kira-kira ditahu mi. Oh ternyata ada antrian itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cocok mi. Terus waktu antrian. Terus bagaimana caranya kita tahu rata-ratanya orang selesai ini? Caranya itu kita pakai average. Kita kumulasikan dulu ini semua. Waktu selesainya ini. Oh ternyata waktu rata-ratanya itu 2-8 menit.
Nah, mungkin seperti begitu Ji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.